Asal-usul Pariban. Horas. Perkenalkan, kami Ucok dan Butet. Kami berdua akan memberikan informasi seputar ragam budaya dari daerah Sumatera Utara. Tahukah kalian, di dalam adat Batak ada pernikahan antara saudara yang disebut dengan pariban. Pada hakikatnya, secara sistem kekerabatan Batak Toba, pariban adalah saudara sepupu, kerabat anak gadis atau buru, dari paman atau sering disebut dengan tulang, pihak ula-ula atau saudara laki-laki perempuan, atau secara sebaliknya, kerabat anak laki-laki, pihak namburu atau saudara perempuan dari ayah. Tujuan pariban sendiri adalah mempererat tali persaudaraan dengan keluarga wanita atau buru. Jika sudah dibawa menikah oleh seorang pria, uniknya, pernikahan marpariban hanya berlaku antara anak gadis saudara laki-laki atau tulang dengan anak laki-laki dari saudara perempuan atau namburu. Jadi, sistem ini tidak berlaku sebaliknya karena dianggap bersaudara. Simpelnya, mari kita lihat tes berikut. Ibu Butet yang menikah dengan marga Simbolon memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 perempuan bernama Togar Simbolon dan Tiur Simbolon. Beranjak besar, Togar dan Tiur akhirnya meminang rumah tangga masing-masing. Togar menikah dengan perempuan Boro Sirait dan Tiur menikah dengan pria bermarga Manik. Togar punya anak perempuan. Syukurlah aku dapat bayi perempuan. Kuberi namanya Rani Simbolon, yang berarti perempuan setia dan penyayang. Dan Tiur punya anak laki-laki. Bayiku laki-laki, kuberi nama Dorman Manik, yang berarti laki-laki yang berwibawa dan berkemudaan. Dua 20 tahun kemudian, setelah masing-masing anak mereka besar, Togar dan Tiur menikah Dorma dengan Rani, yang dimana mereka marpariban, Rani Simbolon dan Dorma Manik pariban. Itu dilihat dari sudut pandang pria. Bagaimana kalau dari sudut pandang perempuan? Nah, untuk sudut pandang perempuan, kita beri nama tokonya Lasma. Apabila ayah Lasma memiliki saudara perempuan atau adik kakaknya, dan saudara perempuan itu memiliki anak laki-laki yang diberi nama Tumpal, maka Lasma marpariban dengan Tumpal. Nah, begitulah asal-usul pariban. Terima kasih. Nah, selanjutnya yang kita bahas, pernikahan adat Batak itu selain sakral juga rumit loh. Di samping rumit, ternyata ada pernikahan yang dilarang terjadi. Jadi, sebelum kamu mau menikah dengan orang Batak, ada baiknya simak video ini. Karena akan menyakitkan seandainya hubungan cinta harus berakhir karena ketidaktahuan tentang adat. 1. Marito, menikah dengan marga yang sama. Misal, Ucok bermarga Gurning berjumpa dengan Butet Gurning, maka keduanya akan bersaudara dan dilarang menjalani ikatan percintaan. Orang Batak yang memiliki marga berbeda tapi dalam klaim marga yang sama juga dilarang karena dianggap masih marito atau bersaudara. Klan adalah hubungan
kekerabatan yang berasal dari satu nenek moyang yang sama dengan melalui garis keturunan ayah dan ibu. Misal, si Ucok Gurning berpacaran dengan Butet Sagala. Karena marga Gurning dan Sagala masuk dalam klan Naimarata, maka mereka terpaksa harus memutuskan jalinan cintanya karena keduanya dianggap masih marito atau bersaudara. Contoh lain, si Ucok Gurning berpacaran dengan Butet Nenggolan, tetapi ibu mereka masing-masing bermarga sama atau marga ibunya berbeda tapi masih dalam klan marga yang sama. Itu juga dilarang. 2. Marpadan, menikah dengan marga yang saling bersumpah. Marpadan adalah hubungan saudara yang berbeda marga, tetapi dikaitkan oleh sumpah moyang di antara marga tersebut. Ada berbagai alasan mengapa dahulu moyang orang Batak mengadakan sumpah antara marga dan diwariskan hingga saat ini. Salah satunya ikrar. Sumpah itu adalah bahwa marga yang melakukan sumpah atau padan tersebut dilarang untuk saling menikah. Bahkan hubungan berpadan ini dikategorikan paling dilarang keras daripada mereka yang dilarang menikah karena bermarga sama atau klan sama. Beberapa marga yang berpadan antara lain: 1. Nenggolan dan Siregar, 2. Tampu Bolon dan Simbolon, 3. Nehebao dan Lumban Toruan atau lain-lain. Selanjutnya, 3. Pariban. Pariban yang bisa dinikahi dan yang tidak nikahi. Pariban adalah panggilan laki-laki terhadap anak perempuan, paman kandung, begitu juga sebaliknya. Bahkan orang Batak sering menjodohkan anaknya kepada paribannya agar segera menikah. Namun, hubungan pariban ada juga batasannya. Kapan bisa dijodohi, kapan tidak. Misal, Pak Ucok Gurning punya 7 anak dan paribannya ada 7 putri juga. Jika salah satu dari mereka telah menikah, maka sisa saudaranya yang lain dilarang keras menjalani ikatan cinta. Hal ini tidak hanya berlaku kepada pariban kandung saja. Misal, Pak Ucok Gurning punya 7 anak, salah satu anak menikah dengan gadis dari marga lain, maka 6 anak Pak Ucok yang lain tidak boleh menikah saudara dari si gadis tersebut. Ingat, dilarang keras. 4. Anak Nim Namboro, anak laki-laki dilarang menikah putri bibinya. Karena masih dianggap marito, laki-laki tidak boleh menikah dengan putri Namborunya. Namboru adalah panggilan laki-laki kepada saudara perempuan dari ayahnya. Tetapi, jika kamu wanita, kamu bisa dinikahi anak laki-laki dari Namborumu. Namun, dilarang menikah dengan anak laki-laki dari pamanmu. Pening kan?